masuk agama Islam. Waktu itu namanya Ismahayana. Setelah masuk agama Islam bergelar namanya Abdul Kahar. Oh, Ismahayana itu masih nama Hindu zaman dulu. Iya. Oke, ini kita udah sampai di Keraton Ismahayana yang ada di Kabupaten Landak, tepatnya di Kota Ngabang. Nanti kita akan coba ngobrol, cari tahu keraton ini sejarahnya seperti apa. Pas kebetulan kalau saya lihat ini catnya masih baru, tapi katanya di dalam sini nggak ada yang tinggal gitu. Kalau keraton-keraton lain ada juga, tapi yang kebetulan yang di sini ini jarang yang tinggal. Assalamualaikum. Oke, Pak, saya akhirnya bisa nyampe juga di keraton sini. Ini namanya Keraton Ismahayana. Ismahayana. Sebelumnya sama Pak siapa? Pak Udin. Pak Udin. Iya. Jadi memang sebagai penjaga yang ada di sini gitu ya? Iya. Masih ada keluarga keraton juga mungkin? Masih. Masih ya? Masih. Oh, ini ruangan apa Pak yang di sebelah sini nih Pak? Ini ruang tunggu. Ruang tunggu. Iya. Jadi ini ada banyak lencana, ini maksudnya pemberian dari apa ya, dinas-dinas yang ada di Kalimantan Barat ini ya. Termasuknya ini ada apa namanya, TNI Andi Rukman, Brigjen TNI Andi Rukman. Kemudian di sini ada juga dari Angkatan Laut ya, Angkatan Laut Polres Landak. Ini ada, kalau nggak salah ini apa ya, komposit ini apa nih? Ini ada SMA Kristen Makedonia Ngabang juga. Jadi masing-masing mungkin ada kenang-kenangan yang disimpan di sini gitu Pak ya. Nah, ini boleh tahu Pak, ini kalau sejarahnya keraton ini tahu nggak kira-kira berdirinya tahun berapa gitu? Ada di sini ya? Kalau berdirinya itu ini 1294 sampai 1478 gitu ya? Oh gitu. Jadi ini kalau kita pernah masuk di ada Keraton Matan yang ada di Kabupaten Ketapang, kurang lebih semacam itu. Ini juga ada yang berada di Kabupaten Landak. Jadi di Kalimantan Barat itu masih banyak sekali keraton-keraton, termasuknya yang paling terkenal itu adalah Keraton Kadriah yang tepat berada di Kota Pontianak, pusat Kota Pontianak. Kemudian ada Keraton Amantubilah kalau nggak salah yang ada di Mempawah, itu yang dulunya Dayang Manambun ya Pak ya. Kemudian ada juga yang di daerah Sambas sana, Safiuddin ya kalau nggak salah ya, Raja Safiuddin ke apa gitu. Pokoknya ada yang di Sambas sana ada Keraton Sambas. Nah ini kita ketemu atau mengunjungi keraton yang ada di Kabupaten Landak. Tepatnya di Kota Ngabang ya Pak ya. Sebentar, ini saya nggak perlu bacakan ya, jadi saya ambil gambar tulisan aja, nanti teman-teman bisa melihat secara langsung, bisa diberhentikan gitu, terus nanti bisa dibaca. Ini dari atasnya, sejarah singkat Kerajaan Landak. Oke, jadi kurang lebihnya semacam ini. Ini ada kata-kata di sini, beliau wafat karena korban keganasan tentara pendudukan Jepang dalam peristiwa Mandor. Nah, kemarin ini yang mana Pak? Ini. Oh, yang itu tuh. Oh, itu. Itulah. Itu siapanya itu namanya? Itu Penembahan Abdul Hamid. Penembahan Abdul Hamid. Jadi ini mungkin anak dari raja atau memang rajanya? Pangeran. Rajanya itu. Rajanya di sini. Oh, Penembahan Abdul Hamid, karena kemarin saya masuk di apa namanya? Di ini Mandor yang di makam yang disatukan itu kan, yang dikubur secara massal itu, masuk di makam yang nomor 10 itu memang saya ada nama Abdul Hamid. Ini berarti yang kaitannya dengan Keraton Landak sini ya, Ismahayana. Boleh kita masuk ke dalam Pak? Ya. Ini kita mau coba masuk ke dalam. Jadi dalamnya keraton kurang lebih semacam ini Pak ya. Nah ini apa namanya nih? Ini balainya. Balai roomnya. Untuk sekarang ini masih ada enggak Pak untuk rajanya Pak? Rajanya masih ini. Masih yang mana? Ini. Oh ini. Yang Mulia Raja Iswara Mahayana Dipati Karangsari ya Pak ya. Namanya Gusti Fikri Azizur Rahman Syah.
Oh, ini raja yang sekarang nih, Pak. Ini ya sekarang. Ini Kan almarhum bapaknya. Ini yang atas ini bapaknya. Ini bapaknya, itu kakeknya. Itu kakeknya. Nah, terus yang paling atas tuh? Itu Mbah Abdul Hamid. Itu yang kemarin, yang tadi yang disebutkan apa namanya, korban keganasan Jepang gitu ya. Jadi ini keratonnya. Biasanya ini dipakai untuk apa, Pak? Untuk acara nulas tuh. Apa nah? Acara tuh kayak tumpang negeri. Itu ada sini ya istilahnya. Iya. Apa negeri? Tumpang negeri. Tumpang negeri itu Iya. bentuknya seperti apa itu? Itu sedekah lah. Oh, sedekah gitu. Sedekah bumi ya kata orang. Bumi. Oh, gitu. Ya. Itu setiap bulan apa? Itu tidak begitu pasti dia tuh. Itu setiap tahun ada lah gitu. Oh, begitu. Setiap tahun ada. Ada. Jadi ini boleh tahu, Pak, ini yang raja di sini, Pak ya? Iya. Ini raja yang di sini, kemudian yang kanan kiri ini kayak kursi merah ini? Itu Permaisuri. Oh, permaisurinya. Iya. Oh, jadi ada di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nanti di sini mungkin bisa dikatakan apa? Masyarakatnya ya, yang di bawah sini ya, ibaratnya masyarakatnya. Nih, jadi kita kalau melihat begini penampakan keraton yang ada di Kerajaan Ismahayana, Keraton Ismahayana yang ini masuk di Kabupaten Landak. Ini istilahnya tempat raja, kemudian ini kamar-kamarnya. Kamar itu. Oh, tapi ini kayaknya kursi-kursi, Pak. Kursi tempat sebelum itulah. Oh, tempat tidur Iya. raja. Iya. Wah, ini ada di sini tempat tidur rajanya. Yang sebelah sana juga. Itu peninggalan. Oh, ini peninggalan. Peninggalan. Oh iya, ada berbagai macam. Oh, kalau saya lihat kayak gending juga ya, Pak ya? Iya, gong. Gong, ada ini apa namanya? Kempul apa itu yang dipakai biasanya untuk orang Jawa itu kan ada yang kayak gini. Orang Jawa bilang. Kemudian di sana itu belakangnya yang panjang itu apa, Pak? Ranjang, tiang ranjang. Oh, tiang ranjang. Nah, itu dari peninggalan dari Raja Majapahit itu. Yang mana? Tulisannya tuh. Oh, iya. Yang merah itu ya. Iya. Ada kayak semacam apa namanya? Wonosobo Kawi itu. Nah, ini. Tapi tidak terlalu jelas itu, tapi setidaknya itu dari peninggalan Raja Majapahit gitu, Pak. Iya. Ini ada yang bengkok ini maksudnya gimana nih? Apa namanya? Meriam gitu. Meriam tapi bengkok ya? Bengkok. Pecah iya, gitu di pecah depan. gitu. Iya. Ini peninggalan-peninggalan zaman dulu nih yang di sini ya, Pak ya. Oke. Jadi ini kurang lebihnya untuk dalamnya keraton seperti ini. Ini apa, Pak? Ini, Pak? Meriam ya. Meriam. Nih kita mau coba keluar dan saya akan coba nanya. Seperti ini, Pak, yang di sebelah kanan itu. Nah, ini sebagai rumah apa itu yang kanan? Permaisurinya yang di sebelah kanan tuh ya. Kemudian di sebelah sana juga ada ya. Ada. Iya. Jadi ini keraton utama, nanti didampingi ada rumah-rumah permaisuri ya, Pak ya. Iya. Di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Keraton Ismahayana yang ada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kalau boleh tahu bahasanya antara bahasa Melayu sini dengan bahasa Melayu Sambas misalkan sama enggak? Hampir sama. Mirip lah gitu. Hampir mirip. Ya. Oh. Kita udah sampai di pemakaman Raja-Raja Landak. Raja Landak di sini. Oh gitu. Ada sejarah apa, Pak, tadi, Pak? Ini salah satunya memang dulu nenek termasuk saya nih, maaf kata Mas ya. Masih ada keluarga. Buyut gitu kan, masa keturunan kakek nenek kami dulu penentang penjajahan Belanda. Oh gitu ya. Turun temurun dulu ada sejarahnya lah gitu. Oke, jadi ini kita mau ke tempat makam raja siapa di sini nih? Ini apa saya jelaskan ya. Ini kalau kita lihat di sini ada tulisan Tutri Sri, itu Gusti Ade, Gusti Basrat, ini Gusti. Jadi kalau nama yang di sini untuk masih keturunan raja itu pakai kata Gusti, pakai nama Gusti. Kalau perempuannya Utin tuh banyak itu ada tulisan Ya Ham. Ya itu maksudnya? Itu dulu cerita gini, mungkin orang negeri, orang negeri lah gitu kan, orang luar dari daerah Anda ini kami sama Putri Raja jadi gitu. Ya. Nah, ini salah satu pejuang Raja Landak
Nata Kusuma nih pernah dibuang ke Bengkulu. Oh gitu ya. Zaman Belanda diasingkan satu keluarga. Nah kemudian pas waktu itu makam di jalan mau dibangun satu bangunan gitu kan, jadi kerangkanya dibawa ke sini kembali. Yang di Bengkulu itu. Di Bengkulu. Jadi awalnya dimakamkan di Bengkulu sana, tapi karena ada pembangunan jalan, jadi kerangkanya dibawa ke sini. Jadi besar secara militer kemarin. Oh gitu ya. Dimakamkan secara militer. Besar-besaran. Oh, ini beliau ini Pangeran Nata Kusuma. Jadi beliau itu sebagai pejuang, pemimpin pemberontakan zaman Belanda. Zaman Belanda. Dan kebetulan yang kita sering ketemu di daerah Kalimantan Barat ada nama Jalan Nata Kusuma ya, gitu. Betul, inilah orangnya. Betul. Inilah beliau yang dituliskan tuh ya. Ini sejarah asal mulanya raja-raja kerajaan Belanda ini berasal dari waktu itu zaman kerajaan Majapahit. Oh, jadi zaman dulunya itu. Majapahit waktu itu kan kerajaan Majapahit kan runtuh kan, Singosari. Jadi kan ada sejarah Pamalayu. Pamalayu yang dikirim ke mana, ke Sumatera kan? Mungkin ya. Jadi mungkin waktu itu salah satu bangsawannya melihat itu udah hancur negeri Singosari. Jadi beliau membelokkan armadanya ke daerah Kalimantan ini. Akhirnya menyusur sungai. Kawin sama putri Dayak darah hitam. Putri darah hitam. Darah hitam. Darah hitam. Belum masuk penjajahan Belanda. Zaman waktu itu. Masih itu ya, masih kerajaan. Kerajaan Singosari lah itu. Majapahit lah itu. Iya. Jadi kawin sama putri darah hitam, akhirnya menurunkan raja-raja Belanda ini. Sampai zaman penjajahan Belanda. Sampai zaman kerajaan Belanda. Oh, jadi ini di sini yang Pangeran Nata Kusuma, yang di sebelah situ, Pak? Nah, ini sepupunya nih. Sepupunya. Jadi semuanya masih keluarga gitu ya? Ini yang memegang tampuk kerajaan. Panembahan ini pemegang Panembahan. Oh, jadi tampuk kerajaan disebutnya Panembahan di sini. Nah, ini adiknya lah. Iya, istilahnya. Anak beliau nih, anak Panembahan Gusti Abdul Hamid pas Panembahan Gusti Panembahan ini kan Panembahan Abdul Aziz. Abdul Aziz. Anaknya Panembahan Gusti Abdul Hamid. Kakek saya pada zaman Jepang disungkup Jepang. Di Mandor sana. Iya, kemarin saya udah sampai Mandor, dikumpulkan di satu makam yang mungkin makam itu untuk orang-orang raja-raja gitu yang dari Pontianak, dari Samba, Sintang. Raja-raja itu dibunuh semua. Ini ada Muhammad Taufik, ini Pangeran Membawa. Gusti Abdul Hamid, Panembahan Ngabang. Ini ada Panembahan Sintang. Nah, ini Gusti Saunan. Ini Panembahan Kabupaten Ketapang. Satu dibilang dijemput di keraton nih, katanya mau dia bilang saya dengar informasi dari orang tua saya. Dia bilang sama kakek saya Dokoh. Dia bilang raja-raja Dokoh. Mau rapat ke Pontianak katanya. Jadi dijemput subuh-subuh. Habis sholat subuh. Saya dengar informasi dari bapak saya, kakek saya itu dijemput dinaikkan di mobil besar. Iya. Nggak tahu lah dalam perjalanan kita nggak tahu bagaimana. Setelah seminggu setelah dijemput tuh anak istrinya dikirimi baju yang dipakai. Dibilang ini udah udahlah cerita gitu kan. Jadi itu memang di situ tempatnya makam sultan atau makam keturunan raja. Jadi orang-orang penting mungkin disatukan tuh yang jadi korban pembantaian orang Jepang gitu. Di situ 10 makam besar-besar. Iya, 10 makam besar-besar. Ada yang warga Tionghoa. Iya, betul. Ada yang dari Dayak. Ini meregenerasikan Jepang gitu. Jadi anak-anak kecil enggak dibunuhnya. Bisa dengar informasi juga. Yang tua-tua yang punya tokoh penting itu dibunuh. 20-an seperti kita ini ada yang penting. Gimana? Cikal bakal raja-raja Kalimantan Barat nih berasal dari Belanda. Oh, itu. Hasil perkawinan dari tadi itu dari darah hitam sama Raja Majapahit itu menghasilkan misalnya dari Ratu Mas Jaintan kan. Dulu di sana tuh dimakan Ratu Mas Jaintan. Ini kawin sama Raja Sukadana yang di Kayong Utara. Kayong Utara. Ya, kemarin saya udah sampai sana, Pak. Ada beliau Ratu Mas Jaintan. Dinobatkan sebagai ratu lah sana, Ratu Sukadana. Kemudian beliau juga memimpin penjajahan pemberontakan melawan Belanda. Beliau waktu itu kawin sama Raja Sukadana dibekali
intan kobi. Oh. Intan sebesar berapa karat tuh. Saya punya bukunya. Nantilah kalau memang ada kesempatan saya kasih buku satu sejarah gitu. Intan sebesar Teluk Merpati. Diberikan oleh ayahanda beliau sebagai ikatan persaudaraan antara Kerajaan Sukadana dan Raja Landak. Oh gitu. Jadi cikal bakalnya Raja Sukadana dengan Raja Landak waktu ada hubungan. Jadi saya ini sebetulnya termasuknya udah saya telusuri. Untuk Raja Sukadana saya udah masuk, Pak. Kemudian ada Raja Matan yang di daerah mana namanya? Ketapangnya. Saya udah berkunjung ke sana. Raja Sambas, Keraton Sambas sudah. Kemudian yang Keraton Kadriah itu yang ada di Pontianak juga sudah. Amantubilah yang katanya Daeng Monambon tuh. Nah, saya sudah. Terus ini yang kesekian kali, dan nanti katanya ada lagi yang di daerah Tayan, kemudian Sanggo ya. Daeng Monambon tuh kawin dengan anak Ratu Mas Jaintan itu. Oh, gitu kan juga. Dari Landak juga. Jadi mengalir semua dari sebagai induk anunya makam Adukahar di daerah Munggu. Oh, gitu. Ada dari anak perkawin dari Ratu dari daerah hitam tadi itu keturunan Brawijaya. Oh, Brawijaya. Anaknya Raden Abdul Kahar. Pada waktu itu dia belum masuk agama Islam. Waktu itu namanya Ismahayana. Setelah masuk agama Islam bergelar namanya Abdul Kahar. Oh, Ismahayana itu masih nama Hindu zaman dulu. Iya. Setelah beliau memeluk agama Islam berubah menjadi nama Abdul Kahar. Raden Abdul Kahar. Makam beliau di daerah Munggu, besar, mas itu panjang itu, pokoknya di tengah-tengahnya dibolong, bisa dilewati apa-apa. Ada sejarah di sana. Jadi ini kebetulan saya barengan diantar sama Pak Gusti Samsir. Beliaunya masih keturunan raja yang ada di Kabupaten Landak sini. Jadi kita udah cerita banyak tadi tentang sejarahnya Kerajaan Landak. Di sini kita udah lihat juga keratonnya seperti apa, dan kita sekarang berada di makam. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan. Bisa dikatakan sebagai perkampungan Melayu sekaligus memperlihatkan ini keraton yang ada di Kabupaten Landak. Keraton Landak, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah tambahan wawasan buat kita sejarah bangsa atau sejarah keraton-keraton yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.